Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia, kita ketemu kembali di acara andalan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah, pada hari ini saya bertemu dengan seorang tokoh Kabupaten Garut, di mana beliau informasinya akan maju menjadi wakil rakyat di DPR RI dari Partai Umat Dapil Jabar 11. Mari kita guar siapa Kang Suparman, bagaimana misi dia untuk bisa menjadi wakil rakyat di DPR RI. Kita saksikan acara Kutang berikutnya. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita lanjut acara sesi pertama. Kita akan guar tentang biografi Pak Parman. Silakan Pak Parman sampaikan kepada publik biografi Pak Parman, mulai dilahirkan, nama orang tua, dan karir seperti sekarang ini disampaikan. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya Suparman, tidak ada apa di belakang. Suparman saya. Kebetulan saya lahir di Garut. Ya. Saya sekolah sampai SMA di Garut. Kemudian tahun 84 saya pindah ke Bandung SMA-nya, namatkan SMA 3 di Bandung. Setelah itu saya mencoba masuk di kalau anak sekarang tuh ingin mandiri gitu ya. Saya waktu itu mulai usaha jual beli komputer. Bayangin tahun 85 86 saya sudah mulai wira swasta. Sore-sore saya kuliah di Inten segala macam gitu. Kemudian ya selesai sekitar tahun usaha bisnis itu ya sekitar tahun 97, karena waktu itu resesi gitu ya. Nilai dolar waktu itu sampai sekitar 17.000, pernah mencapai 17.000 waktu zaman resesi. Ya bubar, tapi alhamdulillah sebelumnya saya pernah ikut tes di Perhutani. Waktu itu ada penerimaan dari untuk menghandle pinjaman dari Bank Asia, Bank ADB. Kebetulan waktu itu bahasa Inggris saya lulus, alhamdulillah. Karena kemudian di Perhutani saya mulai berkarir di Perhutani. Kebetulan waktu itu bisnis sudah mulai redup, ya jadi karyawan biasa. Alhamdulillah sekitar tahun 99 saya sudah menjabat kepala urusan. Wah, mantap, luar biasa. Terus sekitar terakhir kemarin dari jenjang paling bawah saya sudah alhamdulillah saya purna dengan jenjang 2. Kemarin saya terakhir kepala Biro Umum, SDM Umum dan Keuangan di Semarang. Di Semarang gitu, alhamdulillah. Nah, itu mungkin dari sisi biografi. Kemudian di pekerjaan pun, karena saya dari SMA, kemudian saya di masyarakat tuh pernah senang berorganisasi. Itu saya menjadi pelopor berdirinya Serikat Karyawan Perum Perhutani. Serikat Karyawan Perum Perhutani. Sampai saya pernah menjabat Sekretaris Jenderal, dan hari ini sebetulnya saya masih jabat Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi. Ketua Dewan Suronya ya. Ketua Dewan Suronya. Ya mungkin nanti bakal aset itu banyak. Jadi itu bakal mungkin kenapa saya masuk ke DPR. Sejarahnya ya karena saya aktif di Serikat Karyawan. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Kupas Tuntas Calon Bintang bersama Kang Suparman. Enak ngobrol dengan Kang Parman nih, luar biasa pengalamannya. Silakan kita guar terus. Tadi bisa dilanjutkan tuh. Jadi sekarang ini kita perlu terjun ya mengambil kebijakan. Jadi Kang Parman ingin menjadi wakil rakyat. Artinya ketika ada aspirasi itu akan direspon. Itu bagaimana? Nah itu saya punya pengalaman pribadi. Jadi kan memang itu menjadi dasar kenapa bagaimana sih harusnya menjadi wakil rakyat. Harusnya kan kita jangan seperti pengemis datang ke DPR itu. Ini suara-suara rakyat itu mestinya kemana gitu. Saya pernah mengajukan ingin ketemu dengan anggota dewan tuh 2 bulan kan. Baru dibalas surat. 2 bulan itu baru dibalas surat. Dan baru bulan ke-4 saya bisa masuk ke gedung MPR dengan atribut Serikat Karyawan. Itu atas nama serikat ya. Atas nama bukan kalau atas nama rakyat barang alam. Belum lagi proses masuk ke sananya, masya Allah. Ya sama.
kita punya DPR, kita punya DPD. Artinya rakyat itu harus kemana? Saya mikir gitu. Begini seharusnya mengelola negara itu kan harusnya ada perubahan. Jangan selama ini ya seperti begitu-begitu aja. Jika terpilih, apakah itu akan dirubah oleh aturan di DPR-nya nanti, apa namanya, tata kelolanya bagaimana? Mungkin. Bukan hanya aturan tata kelola. Semua yang sudah dibuat seharusnya direvisi. Kalau Partai Umat menang. Masalahnya kan terlalu banyak. Ini terlalu banyak. Birokrasinya ya. Birokrasi terlalu banyak, aturan hukum yang dibuat seolah-olah rakyat itu dianggap bodoh. Tiba-tiba undang-undang KPK dibuat. Undang-undang Omnibus Law, terakhir undang-undang kesehatan kemarin. Kemarin ada lagi rancangan undang-undang khusus Jakarta. Semua senyap, semua senyap. Tidak ada publik diajak ngomong, rakyat diajak ngomong. Ini bagaimana pendapat rakyat kalau dibuatkan undang-undang ini? Tidak ada dengar pendapat seperti itu. Tiba-tiba tengah malam diputus. Nah, itu kan mestinya hal-hal seperti itu kita rubah, harusnya kita rubah. Kemudian undang-undang yang ada sekarang pun harusnya diupayakan. Kalau menjadi partai pemenang pemilu Partai Umat, kita rubah undang-undang KPK, undang-undangnya kejaliman. Undang-undang kejaliman. Karena Partai Umat salah satu adalah pendirinya Pak Amin Rais, tokoh reformasi. Reformasi. Jadi harus terus di tagline-nya aja beda, tagline. Apa tuh tagline-nya? Tagline-nya itu tegakkan keadilan, lawan kejaliman. Oke, kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita mulai gua deh. Kang Haji kan udah enak punya pekerjaan, kok ingin jadi anggota DPR? Apa sih tujuannya menjadi anggota DPR? Nanti banyak yang kader minta ini, minta itu, banyak ini, banyak itu. Kenapa tidak fokus di pekerjaan atau ada misi lain? Kenapa Kang Haji ingin menjadi wakil rakyat? Jadi ceritanya itu memang semua serba tidak terprediksi dari awal. Tiba-tiba pemerintahan rejim ini membuat ketentuan bagi-bagi hutan. Hutan dibagi-bagi. Nah, hutan dibagi-bagi itu dan mengejutkan jumlahnya 1.100.000 hektar. Maksudnya gimana itu Pak Haji? Hutan itu kan milik negara. Hutan itu dikelola negara. Tiba-tiba diserahkan ke pihak lain. Masya Allah. Yang kalau kita telusuri ujung-ujungnya pasti investor yang pegang. Contoh di Karawang. Ada beberapa orang yang dapat sertifikat, semacam sertifikat, sebetulnya bukan sertifikat itu, dengan SK Presiden segala macam. Namanya perhutanan sosial seperti itu. Tiba-tiba dikuasai satu orang. Dijadikan lokasi wisata, dicepu, diblora, kasusnya seperti itu. Jadi hanya yang dijual itu hanya rakyat. Dan totalnya kalau kita biarkan waktu itu April, saya masih ingat April 2022 ada SK Menteri Kehutanan nomor 287 tentang KHDPK. Setelah itu kita coba untuk melakukan audiensi. Audiensi itu nggak ada yang dengar. Kemudian kita koordinasi ke DPR. Kita ingin DPR ini wakil rakyat gitu ya. Tapi sedih saya. Sedih ya. Nanti kita cerita bagaimana. Mulai dari proses ingin ketemu wakil rakyat sampai kita ketemu pun sudah apa. Ternyata mereka itu setelah ketemu kita, mereka dibawa jalan-jalan, tanda kutip jalan-jalan ke IKN. Pulang dari IKN lupa tuh bahwa kita sudah Jadi itu ya dasar Kang Haji salah satunya ya. Salah satunya itu. Kemudian kita pernah ketemu di kantor staf kepresidenan. Masya Allah, negara ini kok dikelola seperti itu. Jadi karena saya orang birokrasi gitu ya, saya tahu persis. Memang kalau misalkan dulu rejimnya SBY, jadi KSP itu banyaknya jenderal-jenderal lah. Nah sekarang kita tidak usah saya omongkan siapa sekarang ada di KSP. Nah, kan mestinya mereka mengatur negara ini kok seperti itu. Bahkan coba aja lihat banyak di podcast penting di PDIP dengan bangga ngomong karena dia partai pemenang. Menempatkan komisaris, menempatkan direktur itu asal dia pengurus dengan gampang. Mau dibawa kemana negara ini? Nah, akhirnya saya berpendapat
secara hukum secara aspirasi sudah kita sampaikan melalui demo. Kita demo berjilid-jilid sampai 3 kali demo kita, ribuan orang datang ke depan Istana Negara. Ya tidak ditanggapi. Sekali, 2 kali, 3 kali demo kita tidak ditanggapi. Kita datang ke DPR pun kalah hanya dengan mereka diajak jalan-jalan ke IKN. Itu artinya bahwa Pak Haji Maju itu ingin menampung aspirasi rakyat ya, biar langsung ditekal. Jadi intinya kita terakhir katanya ada yang waktu kita ketemu sampai dengan ketemu Pak Lanyala, Ketua DPD RI. Saya punya ini ya, saya punya file-filenya. Ketemu dengan beliau segala macam lah diobrolkan. Tapi kita sampai pada satu kesimpulan, coba katanya melalui jalur hukum. Oh, prosesnya lama ya berarti. Sudah gitu kita kontak, kebetulan ada teman baik lah. Kita ketemu dengan timnya Profesor Denny Indrayana. Bahkan saya komunikasi dengan Profesor Denny Indrayana. Terus kita melakukan gugatan. Gugatan kita tuh secara hukum itu bakal diketawain orang kalau baca pasal-pasal apa yang dilanggar. Karena itu gampang banget pengcantolannya. Omnibus Law gitu turunan dari Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu. Harusnya kita menang mudah. Tapi ya percuma di Indonesia ini. Jadi sudah kita coba demo, sudah kita coba salurkan aspirasi ke DPR, sudah kita coba pakai jalur hukum. Semua hanya teori. Akhirnya teman-teman, gimana kalau dicoba jalur politik? Akhirnya saya pada satu kesimpulan, memang harus masuk politik, betul. Karena contoh kecil misalnya begini ya, waktu saya kepala seksi adzan duhur, saya cuma bisa ngajak teman-teman ya di seksi saya 9 orang. Tapi begitu saya kepala biro, 70 orang bisa saya ajak. Mantap, luar biasa. Artinya kekuasaan itu ya harus direbut. Oke, kita lanjutkan acara Kupas Tuntas Calon Bintang bersama Kang Suparman. Parman, salah satu anggota DPR itu punya tugas dan fungsi, yaitu legislasi, budgeting, dan controlling. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Kang Parman jika terpilih nanti? Terutama tadilah tentang undang-undang ya. Undang-undang dibuat untuk ditaati, tapi fakta di lapangan undang-undang itu justru dilanggar. Bagaimana menurut Kang Parman? Begini, kita ini membuat undang-undang itu, ini tugas DPR dulu ya, kita luruskan. Orang-orang itu kan kadang-kadang seperti mau cari bisnis, masuk anggota dewan itu. Lapangan kerja. Iya, cari kerjaan. Itu kan akhirnya ya dengan segala macam, kalau di Muhammadiyah tuh riswah namanya, dengan nyuap segala macam asal dia masuk ke DPR. Ya hasilnya seperti DPR hari inilah. Mohon maaf kalau menurut saya tidak mengeneralkan seperti itu semua, tapi ya kenyataan di lapangan ya seperti ini. Akhirnya bisa terasa kan produknya yang seharusnya tugas fungsi dari DPR itu, pertama membuat undang-undang, kemudian menyusun APBN, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pemerintah, hampir tidak ada, tidak berfungsi. Nah, kenapa? Ini kan seperti diakui di podcastnya Ketua MPR Pak Bambang Susatyo. Apa tuh? Karena modal mau masuk ke DPR itu kadang-kadang sampai menggunakan investor. Akhirnya ya tergadaikan lah. Maksud saya begini, kan kita kadang-kadang sebagai umat Islam ya, apalagi kita dari partai umat ya, kita contoh kecil. Kenapa wakil presiden dan presiden 40 tahun? Orang-orang kan pada nanya. Persyaratan ya. Kenapa di 40 tahun? Kenapa tidak di 35? Kenapa tidak di umur 30? Nabi mungkin diangkat jadi rasul. Nabi diangkat jadi rasul di umur 40 tahun. Saya yakin itu orang yang dulu nyusun itu karena dia punya pengetahuan tentang Islam gitu ya. Kemudian tiba-tiba dengan rejim semena-mena umur 36 jadi wapres. Kan ini mau dibawa kemana negara? Kalau setiap ada keperluan, aturan itu dirubah. Tidak boleh seperti itu. Namanya bertata negara itu tujuannya harus jelas. Itu mungkin fungsi dan tugas dewan ini makin berat kalau menurut saya. Tentang budgeting, Pak. Kan salah satu anggota dewan itu ada aspirasi lah. Kebetulan Garut ini sekarang dapat sebutan sebagai daerah tertinggal, bahkan bisa dikatakan katanya miskin ekstrim.
Apa yang akan dilakukan anggaran untuk Garut? Barangkali begini ya, kalau yang namanya anggaran, pertama dari penyusunan, kemudian dari pelaksanaan sampai pengawasan. Kan prosesnya semua itu saja. Kalau menurut saya, pertama selaku anggota dewan kita harus bisa mengawal mana sih yang untuk Dapil 11. Dapil 11 itu Garut dengan Tasik. Gitu. Kemudian nanti kita jaring aspirasi masyarakat. Tidak mungkin kalau tidak ada komunikasi APBN itu bisa memuat aspirasi masyarakat. Kemudian apa nanti yang mau diserahkan dari APBN itu ke masyarakat? Pendapat saya hanya satu. Apa mekanismenya tentang penggunaan keuangan negara? Sepanjang itu aturan negara itu harus begitu, ya jangan dilanggar. Karena pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan keuangan negara itu korupsi. Jadi artinya kita kembalikan dulu, kita dudukkan dulu bagaimana mekanismenya, kita kawal penggunaan itu, rencana penggunaan itu, kemudian sampai pelaksanaannya pun kita kawal. Jadi fungsi pengawalan DPR itu fungsi yang ketiga harus sudah berjalan. Tidak ujuk-ujuk konsisten kita menjanjikan nanti bangun itu, nanti bangun ini, semua harus kembali ke aturan mainnya gitu. Mantap. Luar biasa. Mudah-mudahan Kang Parman ada takdir Allah dan setelah terpilih bisa berkomitmen dengan apa yang kita ucapkannya. Amin. Oke, kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Oke, Kang Parman, ingin tanya nih, kenapa Kang Parman menggunakan kendaraan Partai Umat? Kenapa tidak menggunakan partai yang udah lama, udah berpengalaman? Apa karena Partai Umat punya misi tertentu atau bagaimana? Silahkan dijelaskan kepada pemirsa. Tadi saya sampaikan di awal ya, saya ini aktivis serikat karyawan. Jadi pernah ada yang nawarin dari partai besar malah, partai besar gitu. Kalau waktu itu Partai Umat malah belum ada waktu itu, masih antara tarik menarik. Pada umat boleh ikut atau enggak gitu kan. Waktu itu sudah masuk Profesor Denny Indrayana, penasihat hukumnya Partai Umat. Tapi kemudian karena penasaran gitu ya, kok ini ada partai namanya Partai Islam. Ini saya baca anggaran dasar, saya baca anggaran rumah tangganya. Kemudian visi misinya apa gitu. Ternyata isinya keharmonisan. Kenapa? Karena platformnya Partai Umat itu rahmatan lil alamin. Yang itu mungkin tidak dibaca orang utuh gitu ya. Taunya Partai Islam, padahal Islam itu untuk rahmatan lil alamin. Kenapa? Kalau satu partai misalkan tidak jelas platformnya mau apa, nanti pada ngaco gitu kan. Orang kan kalau di Partai Umat kan seperti begini. Ini contoh kecil aja. Menurut riwayat Abu Daud itu ya, barang siapa yang membuat minuman keras, membawa minuman keras, mengantar, kemudian membukakan juga, turut serta, gitu. Artinya turut serta, termasuk ya, dosanya sama dengan yang minum. Nah, itu begitu masuk ke undang-undang. Jadi barang siapa yang merencanakan, barang siapa yang membuat persetujuan, barang siapa yang mengesahkan, turut bertanggung jawab. Artinya apa, ketentuan ilahiyah itu ya harus sejajar dengan yang ada di perundang-undangan bagi saya yang nanti mau masuk ke calon anggota legislatif ya. Dan setelah itu lihat visi misinya harmonis begini gitu ya. Kemudian terakhir malah saya melihat tokoh-tokohnya. Siapa tokohnya? Pak Amin Rais. Beliau itu orang yang konsisten, kalau bahasa istiqomah. Kalau cari jabatan, Pak Amin dari dulu sudah dapat apa mungkin, tapi beliau konsisten. Begitu ada kejaliman, beliau kan paling lantang di depan itu, sampai ke Rempang pun beliau datang. Yang mungkin partai politik lain nggak ada yang berani masuk ke Rempang. Itu mungkin yang menjadi dasar kenapa saya memilih Partai Umat. Kalau mau instan ya mendingan partai besar. Tapi yang pertama itu, kemudian yang kedua kita punya misi. Misinya itu kita melihat sejak 2004 ini tidak ada sebetulnya yang jurdil ini. Sejak 2004 saya lihat. Masyarakat itu kalau kita datangi seringkali ngomong nu bayar wae yang akan saya coblos. Itu semua masyarakat kayak gitu. Nah, Partai Umat itu ingin merubah kondisi hari ini. Kita punya hitung-hitungan
yang namanya Partai Umat itu kan partai dakwah. Ya. Nah, kita harus menyampaikan bahwa ini sesuatu yang jali. Tidak boleh mengangkat pemimpin dengan membeli. Tapi masyarakat memang tahunya mungkin saya lihat sejak 2004 gitu. Ya. Jadi caleg pun tidak memberikan pendidikan yang baik ya, dengan adanya semacam kos politik lah, bukan kos politik, money politik. Money politik. Kita sudah jelas kalau money politik itu kan sudah diharamkan seperti itu. Tapi memang hari-hari ini masyarakat lebih mengharapkan yang instan hari itu. Nah itu kan saya lihat Partai Umat merupakan partai pelopor. Dan ini sudah diwacanakan oleh Pak Anies ya, nanti akan ada perhatian ya ketika pemilu itu partai itu mendapatkan apalah, jangan sampai dibebankan kepada saya malah mungkin saya lebih ekstrim dari Pak Anies. Apa tuh Pak? Aturan mengenai pemilihan kepala desa. Karena yang pertama mendidik masyarakat untuk money politik itu mulai dari pengangkatan kepala desa. Masyarakat itu ngomongnya ingin yang benar, yang pintar, yang jujur. Tapi yang dipilih yang ngasih uang. Akhirnya setelah jadi bagaimana mengembalikan? Nah, itu mungkin. Malah kalau saya melihat harus dari bawah dulu. Siap. Dan pemain tanda kutip pemain yang biasa ngurus suara itu yang pertama harus mempertanggungjawabkan. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa diperjuangkan. Amin. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan acara Kupas Tuntas Calon Bintang bersama Kang Suparman, caleg Partai Umat, Dapil Jabar 11 nomor urut 4. Oke, Kang Parman, ini season terakhir. Apa harapan Kang Parman untuk sukses pemilu 2024 nanti? Silakan disampaikan kepada pemirsa, biar pemirsa tahu siapa sebenarnya Kang Parman. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya begini, selain partai sendiri punya visi misi, saya sendiri punya visi misi. Apa tuh? Nah, visinya saya ingin mendorong adanya parlemen yang kuat. Jadi jangan seperti sekarang bisa didikte. Ini kan perasaan kan kita tidak bisa membuktikan seolah-olah tidak ada dikte, tapi kan sepertinya undang-undang ini bisa dipesan, undang-undang ini tiba-tiba turun gitu kan. Hanya stempel aja. Siap. Kuat dan berintegritas. Itu menurut saya. Jadi saya punya visi ingin mendorong adanya parlemen atau DPR RI yang kuat dan berintegritas. Integritas itu kan, tapi itu tadi sejalan dengan misi yang saya punya juga. Misinya itu menang berjamaah. Menang berjamaah maksudnya gimana? Menang berjamaah itu jangan sampai kita partai itu menang, tapi kemudian rakyat seperti ngedorong mobil butut. Nah, sudah menang ditinggalkan. Nah, inginnya Partai Umat itu kalau partainya menang, masyarakat pemilih itu harus ikut menang. Tapi untuk menuju ke sana, karena kan kita ingin menuju semua itu negeri baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Untuk mencapai ke sana itu kan perlu kerjasama dengan partai politik yang lainnya ya, dengan kondisi yang lainnya. Misalnya juga saya mengharapkan yang pertama terpilih Anies dan Muhaimin, presidennya dan wakil presidennya, untuk merubah. Amin ya. Karena tidak mungkin melakukan perubahan hanya dari sisi legislatif. Eksekutif harus berubah. Ini kalau masyarakat ingin berubah dulu, pilih Anies dengan Muhaimin. Karena programnya sudah jelas beda dengan yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan pasti kita bakal banyak lagi hutang, banyak lagi undang-undang pesanan. Rubahlah dengan memilih presiden yang ingin melakukan perubahan. Tapi juga kalau Pak Aniesnya berubah, di DPR-nya pun yang harus mendukung eksekutifnya, salah satunya Partai Umat. Nah, untuk mencapai kondisi itu ada dua menurut saya. Yang pertama, masyarakat untuk pemilu 2024 ini, jadikanlah pemilu ini sebagai ajang amalia, fisabilillah, atau jihad konstitusi lah, untuk memilih caleg itu. Jadi niatkan berangkat ke pemilu nanti 2024 itu jangan terima sogok-sogokan lah, lebih baik kita niatkan ibadah untuk perbaikan negara yang nantinya untuk anak cucu kita juga.
Dan terakhir mungkin harapan saya ke KPU. Karena Apa kan tuh? kita mendengar kan setiap pemilu itu yang diceritakan masyarakat dan tokoh itu kejelekannya KPU. Mohon maaf ini kalau karena kan kita belum mengalami 2024. Ya. Tapi intinya mari kita bareng-bareng di 2024 semua berjalan sesuai aturannya. Minimal mengurangi lah kesan bahwa ada permainan di KPU. Tapi sekali lagi ini semua upaya. Mudah-mudahan pemirsa bisa tertarik untuk memilih Partai Umat seperti yang saya sampaikan tadi. Dan jangan lupa tiap pemilu ke pemilu itu pesertanya rata-rata kurang dari 70%. Jangan golput ya. Jangan golput, tentukan suara Anda dengan memilih. Satu suara sangat menentukan. Presidennya Anies Mohaimin, wapresnya partainya dari Partai Umat. Kalau di Dapil 11 ada nomor 4 nama Suparman. Kalau di luar Dapil 11 silahkan nama partai atau siapapun asalkan Partai Umat. Oke. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah acara Kupas Tuntas bersama Kang Suparman kita gelar bersama. Mudah-mudahan dengan adanya pemikiran ini, konsep berkah ini, masyarakat lebih cerdas lagi untuk bisa menentukan pilihan siapa yang akan menjadi wakilnya di DPR RI nanti. Kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambang Partai Umat. Partai Umat kan. Itu netral. Netral.